Selamat malam, Bapak Ibu Saudara dan jemaat sekalian. Puji Tuhan, jika malam hari ini Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kembali mempertemukan kita dan menganugerahkan kasih karunia dan damai sejahteranya, serta rohnya memberikan kekuatan, penghiburan, pengajaran, dan semangat di dalam kita mengikuti langkah Kristus dimanapun kita berada saat ini. Hari ini kita akan memasuki sesi yang ke-13 di dalam kita membahas kitab Ester. Dan hari ini kita memasuki perikop terakhir dari pasal yang ke-9. Kita akan melanjutkan perikop pasal 9 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan mengakhiri pasal yang ke-9. Ya, mari kita membaca ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Ester pasal yang ke-9. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-32. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab, silahkan membaca bersama-sama dengan saya atau juga bisa melihat di dalam slide yang saya tampilkan. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ayat yang ke-23, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya, dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seterus semua orang Yahudi, telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim menurut kata pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Ayat yang ke-27, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester, sang ratu anak Abihail, menurut surat bersama-sama dengan Mordekai. Menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester, sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri, serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Demikianlah perintah Ester menetapkan perihal Purim itu, kemudian dituliskan di dalam kitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk menyertai dan memberikan pemahaman, pengertian akan firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur jika malam hari ini kami diberikan kembali kesempatan untuk bersama-sama belajar memahami kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya sepenuhnya bahwa hanya Allah Roh Kudus yang sanggup menolong kami
Allah Roh Kudus yang sanggup memberikan pemahaman yang benar karena Engkau adalah kebenaran itu sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, buka telinga kami, lembutkan hati kami, supaya kami boleh menerima semua kebenaran firman Tuhan ini tanpa ragu dan bimbang ya Tuhan. Dan tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan semua kebenaran firman Tuhan ini. Ampuni, sucikan dan kuduskan dosa-dosa kami Tuhan, untuk kami boleh memasuki gerbang kehadirat-Mu malam hari ini atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, melalui pertolongan Tuhan yang tidak terlihat di dalam kitab Ester ini, kita bisa menjumpai bahwa Tuhan memberikan kemenangan dengan caranya sendiri yang unik, yaitu memberikan rasa takut kepada orang-orang yang memusuhi bangsa Yahudi yang ketika itu ada di bawah kekuasaan Haman. Kita sudah membahas itu minggu yang lalu. Bagaimana setelah bangsa Yahudi bisa mengalahkan musuh-musuhnya, bangsa Yahudi yang semula akan membinasakannya justru mereka kalah ketika melawan bangsa Yahudi. Kemenangan inilah yang membuat Mordekai mengirimkan surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah kekuasaan Raja Ahasveros, baik yang ada di dekat Puri Susan maupun yang jauh dari Puri Susan, yaitu Mordekai menetapkan tanggal 14 dan 15 bulan Adar merupakan hari raya kemenangan yang harus diperingati oleh seluruh orang Yahudi. Di mana tanggal tersebut merupakan tanggal yang sebenarnya seharusnya orang Yahudi yang dibunuh dan dibinasakan, tetapi sebaliknya justru tanggal tersebutlah yang menjadi sejarah bagi bangsa Israel, di mana mereka justru mengalahkan musuh-musuhnya. Oleh sebab itu maka Mordekai maupun Ester bersama-sama mengeluarkan surat mewajibkan ini menjadi hari yang harus diperingati dari tahun ke tahun. Dari generasi kepada generasi, bahkan sampai hari ini perayaan Purim masih tetap dilakukan sebagai hari raya yang diperingati oleh seluruh bangsa Israel, oleh orang-orang Yahudi. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa hari raya Purim ini agak mirip dengan apa yang nenek moyang mereka alami, yaitu hari Paskah, di mana Tuhan pada hari Paskah yang diperingati oleh bangsa Israel, orang Yahudi sampai saat ini, Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Mari kita melihat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewati daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Dan kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Dan setelah itu, maka bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir atau jajahan bangsa Mesir. Inilah hari di mana bangsa Yahudi ada di bawah cengkeraman bangsa Mesir. Ini dikatakan hampir sama dengan apa yang dialami di zaman Mordekai dan Ester, karena juga pada saat itu orang-orang Yahudi ada di bawah cengkeraman musuh-musuhnya, yaitu berada di bawah cengkeraman orang-orang yang ada di bawah kekuasaan Haman. Namun demikian, walaupun kelihatannya hampir sama, tapi ada perbedaan. Ya, bedanya adalah Paskah diperintahkan ditahbiskan oleh Allah, sedangkan Purim oleh Mordekai dan kemudian Ester. Paskah membebaskan dan membawa bangsa Yahudi dari Mesir, sedangkan perayaan Purim mereka tetap berada di bawah kekuasaan bangsa Media Persia. Pada perayaan Paskah memperingati apa yang Allah sudah lakukan bagi bangsa Yahudi, sedangkan Purim tidak. Ya, campur tangan Allah terlihat jelas.
dalam peristiwa Paskah, sedangkan dalam peristiwa Purim tangan Allah tidak jelas, bahkan nama Allah pun tidak disebutkan. Tetapi kalau kita melihat bahwa dari semua itu, walaupun Allah tidak terlihat, kita bisa melihat sepenuhnya karena campur tangan Tuhan. Kita sudah membahas itu sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-22, mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-22, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan juga untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Perhatikan kata mengantar makanan, artinya membuat hubungan mereka satu dengan yang lain tetap terjaga dan akrab. Satu kesatuan yang sama-sama mengalami cengkraman, penderitaan, ketakutan, dan kecemasan, tetapi juga sama-sama mengalami kegembiraan, sukacita, dan kemenangan. Jadi membuat mereka semakin terus-menerus memiliki hubungan yang baik, sama-sama memperingati apa yang sudah dikerjakan. Kalau kita bicara generasi sekarang, nenek moyang mereka. Dan yang kedua yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita juga diberitahu bahwa pada saat perayaan Purim, mereka justru membagikan makanan-makanan juga kepada orang-orang yang miskin. Hal yang ketiga yang perlu kita garis bawahi dituliskan di dalam ayat yang ke-27. Ya, kita baca sama-sama. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Apa yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara, melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang merayakan Hari Raya Purim itu bukan saja orang-orang Yahudi dari keturunan Yahudi, tetapi juga di sini memberitahu kepada kita bahwa ada orang-orang yang semula bukan orang Yahudi, tetapi mereka menjadi orang Yahudi. Dengan kata lain menjadi warga negara orang Yahudi, berpindah ke warga negaraan, seakan-akan bisa dikatakan seperti itu. Yang ketika mereka sudah menjadi bagian dari orang Yahudi, warga orang Yahudi biasanya setelah disunat, mereka sama-sama wajib untuk merayakan Hari Raya Purim. Ya. Berkat kemenangan dan sukacita yang dialami oleh bangsa Yahudi, rupanya juga menarik orang-orang yang bukan Yahudi. Entah mereka memang ketakutan sehingga bergabung dengan bangsa Yahudi, atau juga memang mereka melihat bahwa ada hal-hal yang baik yang bisa membawa mereka menjadi lebih baik ketika bergabung dengan bangsa Yahudi. Kurang lebih itulah yang bisa kita lihat sama-sama perikop terakhir di pasal 9, yaitu ayat yang ke-20 sampai 32. Melihat perikop ini, hal-hal apakah yang bisa kita pelajari? Ini merupakan hal penting yang perlu kita amati bersama-sama. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, jemaat sekalian, bahwa perikop ini mengajarkan setidaknya 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang ingin saya bagikan dari 3 hal itu, yaitu berbicara tentang jangan lupa memperingati, mengingat anugerah dan pertolongan Allah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Mordekai dan juga Esther mewajibkan orang Yahudi untuk terus-menerus merayakan, mengingat hari perayaan Purim, yang mana harus terus dilakukan sampai turun-temurun dan sampai hari ini. Dan kita tahu itu benar-benar ditaati oleh orang Yahudi sampai hari ini. Ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, ada baiknya bahkan sudah seharusnya kita tidak lupa apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana Tuhan sudah membebaskan kita, di mana Tuhan sudah memberikan kemenangan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini seharusnya kita
tetap terus menatap ke depan, melangkah bersama dengan Tuhan dan tetap percaya bahwa kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, membebaskan kita dari kuasa dosa, dari kuasa iblis, menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Allah, maka sudah seharusnya kita tetap percaya masa depan kita, langkah-langkah kita ke depan ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena Tuhan bukan saja menyelamatkan kita, membebaskan kita ketika kita mati masuk surga, tetapi ketika ada di dunia ini pun Tuhan akan tetap memberikan yang terbaik karena Tuhan adalah baik. Apapun yang Tuhan kerjakan tidak mungkin terlepas dari karakter kasih. Oleh sebab itu 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-16 menuliskan bahwa Allah adalah kasih. Allah tidak mungkin tidak mengasihi. Allah tidak mungkin tidak memiliki kasih di dalam mengambil keputusan atas hidup kita. Melalui peringatan Hari Raya Purim ini, seharusnya kita ketika diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan ke depan, kita mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik, berkorban untuk membebaskan kita dan bangkit pada hari yang ketiga memberikan kemenangan, akan membawa kita melewati seluruh ujian pencobaan yang menghadang kita. Dia akan membukakan jalan bagi kita dan dia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan kepadanya. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara, kalau kita kaitkan dengan konteks kita sebagai orang-orang bukan Yahudi, ya, misalnya merayakan hari-hari perayaan penting orang Kristen. Biasanya hari Natal, hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus, hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Ini adalah merupakan hari-hari penting yang harus kita peringati setiap tahun. Bukan karena kita rayakan secara rutinitas saja, tetapi kita benar-benar menyadari, mengerti makna daripada arti perayaan-perayaan yang kita rayakan. Jangan sampai kita hanya merayakannya tanpa benar-benar memaknai apa yang sedang kita rayakan. Ya, seperti yang saya baca di dalam beberapa komentator yang menafsirkan bagian firman Tuhan ini, mereka menemukan bahwa orang-orang Yahudi sekalipun mereka mentaati perayaan Hari Raya Purim setiap tahun, tetapi mereka sepertinya sudah kehilangan makna. Di mana pada saat-saat merayakan perayaan Purim mereka bersuka cita, mereka bergembira, tetapi mereka juga bermabuk-mabukan, berpesta pora tanpa benar-benar kembali seperti dulu nenek moyang mereka ketika merayakan Hari Raya Purim. Poin-poin penting di mana mereka harus menolong orang-orang miskin sudah mulai terlupakan. Mereka hanya berpesta pora tanpa benar-benar memaknai hari kemenangan yang nenek moyang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara, sebaiknya kita juga sama kalau kita melihat ada begitu banyak orang di dunia ini, baik orang Kristen maupun bukan orang Kristen yang merayakan hari Natal, khususnya mereka justru merayakan hanya berhura-hura, bermabuk-mabukan, berpesta pora tanpa benar-benar memaknai apa arti Natal dan hari-hari raya Kristen lainnya. Kita tidak boleh seperti itu. Setiap kita merayakan hari raya Kristen, kita diingatkan bahwa itulah apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita dan apa yang harus kita kerjakan melalui apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Ya, kita melihat bagian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Tadi kita belajar sama-sama bahwa ya, kita melihat di ayatnya yang ke-27, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri dan keturunannya dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka. Ya, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu dan pada waktu yang ditentukan. Tidak boleh melampaui atau meloncat 1 tahun pun. Ya, harus setiap tahun dirayakan, termasuk orang-orang yang bergabung. Artinya yang bergabung pun harus secara turun-menurun memperingati apa yang benar-benar atau apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Hari Raya Purim. Artinya Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa pembebasan pertolongan Tuhan
yang dalam teks Ester ini dituliskan pertolongan Tuhan melalui memberikan rasa takut sehingga orang Yahudi diberikan kemenangan, maka melalui teks ini kita kembali harusnya mengingat bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen, sukacita, keselamatan, damai sejahtera yang kita peroleh, di mana kita dipersatukan dengan Tuhan, sudah seharusnya bukan hanya menjadi milik kita pribadi. Tetapi seharusnya melalui semua itu, orang-orang yang ada di luar kekristenan boleh melihat ada perbedaan dan menarik mereka untuk menjadi orang percaya. Orang-orang ini bergabung dengan orang Yahudi. Ya, kita berharap melalui kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kesaksian kita sebagai orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui kehidupan kita, melalui pengalaman kehidupan kita, bagaimana kita hidup, boleh menarik orang-orang datang kepada kita, karena itulah tujuan utama di mana Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia. Hanya dengan demikian maka kita memuliakan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari melalui perikop ini? Di mana kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Ya, tadi kita sudah membahas mereka mengantar makanan dan juga memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Artinya Bapak Ibu Saudara, pengalaman mereka ketika mereka mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan. Mereka ingin membagikan anugerah ini kepada orang-orang yang kurang beruntung. Mereka membagikan berkat mereka kepada orang-orang miskin. Seharusnya inilah juga yang menjadi motivasi dan dorongan kita. Ketika kita mengalami banyak anugerah Tuhan, kemurahan hati Tuhan, mari kita juga bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, Tuhan memberi kepada kita bukan satu kebetulan. Karena Tuhan tahu, Tuhan mempercayakan hal itu kepada kita. Ingat, segala sesuatu dalam milik Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada kita untuk kita boleh sampaikan kepada orang-orang yang memang Tuhan tunjuk untuk diberikan melalui kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rasa inilah poin-poin penting yang harus senantiasa kita lakukan ketika kita memperingati hari-hari raya penting orang Kristen. Baik Natal, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus ke atas kayu salib, dan hari raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kita malam hari ini. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih, biarlah melalui perikop ini Tuhan, Kau kembali mendorong, memotivasi setiap kami ya Tuhan, untuk tidak pernah lupa kebaikan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Untuk kami mengingat selalu bahwa kami sudah mengalami kemenangan untuk membawa orang-orang datang kepadamu. Dan melalui setiap peringatan, perayaan orang Kristen yang kami rayakan, kami diingatkan juga untuk kami boleh membagikan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan kepada kami bagi mereka yang memerlukannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah nama-Mu dimuliakan melalui sisa kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa dalam ibadah hari Minggu jam 3 sore. Tuhan memberkati.